Baik teman-teman, kembali lagi bersama channel saya, channel kita belajar bersama. Kali ini kita akan membahas tentang interfacing MPU 6050 dengan Raspberry Pi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama sensor MPU 6050. Apa sih sensor MPU 6050? Sensor ini merupakan sensor yang mempunyai dua fungsi sekaligus ya. Yang pertama adalah accelerometer dan yang kedua adalah giroskop. Apa sih accelerometer? Accelerometer atau kita biasa sebut apa? Akselerasi percepatan. Berarti sensor ini fungsinya untuk mengukur kecepatan suatu benda atau percepatan benda atau objek yang bergerak, baik dia bersifat dinamis maupun bersifat statis. Apa itu dinamis? Kalau dia bersifat dinamis, yaitu pengukuran percepatan pada objek benda yang bergerak. Kalau statis gimana? Bergerak nggak? Bergerak, cuma memang dia percepatan objeknya itu dihitung berdasarkan gravitasi bumi. Ya, misalnya untuk mengukur sudut kemiringan, nah itu yang dimaksud dengan statis. Nah, contoh pada kehidupan sehari-hari akselerometer itu digunakan untuk apa sih? Ya, misalnya kalau teman-teman suka ikut kuis-kuis yang goyang Shopee, itu kan ada di handphone teman-teman masing-masing ya. Itu ada sensor gyros akselerometernya. Nah, itulah salah satu fungsinya. Terus kemudian apalagi misalnya teman-teman punya kendaraan dipasang sensor akselerometer. Nah, itu dia fungsinya untuk menghitung kecepatan teman-teman dalam berkendara. Masih banyak lagi fungsinya sebenarnya. Kemudian yang kedua itu giroskop ya. Giroskop ini fungsinya untuk menentukan orientasi gerak dengan bertumpu pada roda yang berorientasi dengan cepat pada sumbu berdasarkan momentum sudut. Kalau menurut teorinya sih seperti itu. Ya. Jadi untuk giroskop nanti teman-teman bisa cari browsing ya. Biasanya dia itu ada 3 sumbu untuk giroskop itu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nanti kita bisa ukur X-nya kalau stabil berapa, Y-nya stabilnya berapa, Z-nya stabilnya berapa. Ini perlu ada kalibrasi. Biasanya kalibrasinya itu teman-teman bisa menggunakan bandul. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, modul MPU 6050 itu spesifikasinya tentunya menggunakan chip IC MPU 6050. Kemudian tegangan kerjanya itu 3 sampai dengan 5 volt. Kemudian dia juga menggunakan komunikasi I2C, menggunakan SDA/SCL ya. Kemudian menggunakan 16 bit analog to digital converter. Kemudian juga mempunyai dua fungsi yang tadi sempat disinggung, yaitu accelerometer dan giroskop. Nah, ukuran modulnya itu sangat kecil, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ukuran modulnya ya. Ya, sekitar 2 sentian lah. Ini kebetulan ini sudah saya wiring ya. Sudah dilakukan wiring, jadi nanti kita tinggal gunakan saja. Ini saya menggunakan Raspberry yang diberikan casing ya. Nanti kalau memang teman-teman mau bikin casing seperti ini, saya sudah pernah bahas tentang kita buat casing seperti ini, termasuk melakukan rotate, melakukan komunikasi ke layarnya ya. Oke, ini kita sudah lakukan komunikasi dan kita kembali lagi teman-teman. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat melakukan komunikasi atau interface modul MPU 6050 ini dengan Raspberry Pi? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan interface secara hardware ya, lakukan wiring, aktifkan I2C pada Raspberry Pi, cek alamat dan koneksi I2C, nah terus kemudian install library MPU 6050. Ini untuk memudahkan pekerjaan kita gunakan library. Nah, bagaimana sih interfacing-nya atau rangkaiannya? Nah, jadi teman-teman rangkaiannya hanya ada 4 pin ya. 4 pin yang kita gunakan yaitu pin VCC, pin ground, SDA dan SCL. Ya.
Nanti teman-teman bisa berpatokan pada pinout Raspberry Pi, ini ada di websitenya, atau nanti teman-teman bisa cari ya pinnya untuk apa aja. Kita ambil pin nomor 3 dan nomor 5. SDA kita koneksikan ke SDA, SCL kita koneksikan ke SCL, power kita ambil dari 3,3, kemudian ground bisa ambil dari pin 29, pin 39 bisa kita ambil dari sini ya, biar satu header aja kita ambilnya. Tapi bebas itu, teman-teman mau ambilnya pin yang keberapa, nggak masalah gitu ya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman nanti install SM Boost dulu ya. Oke, kita masuk aja ke terminal. Jadi teman-teman lakukan wiringnya seperti ini ya. Oke, groundnya di pin 39, pin satunya VCC ya. Kemudian selanjutnya itu SDA, selanjutnya SCL ya. Oke, ini untuk wiringnya. Untuk terminalnya, teman-teman masuk ke terminal ya. Kalau teman-teman yang menggunakan based on Windows atau menggunakan Linux, teman-teman bisa download PuTTY ya. Ini karena menggunakan Mac, jadi bisa langsung untuk melakukan memanggil SSH-nya. Jangan lupa ya, nanti sebelum dilakukan proses ini, teman-teman melakukan enable SSH dulu di Raspi config ya, di konfigurasi Raspi-nya. Nah, kebetulan saya udah dapat IP-nya, jadi nanti saya tinggal koneksikan di IP 130 belakangnya. Ya. Oke, dia minta paspor. Ya. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama adalah seperti yang dijelaskan di slide tadi. Yang pertama adalah menginstal SM Bus terlebih dahulu ya. Kemudian nanti baru kita install library MPU 6050 ya. Jadi kita bisa mengetik sudo apt install Python 3 strip SM Bus. Oke, sudah terinstall ya teman-teman ya. Ini sebelumnya sih sebenarnya sudah saya install. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan install library untuk MPU 6050. Sudo ya, kita masuk ke super user, pip install MPU 6050 strip Raspberry Pi. Ini tergantung kecepatan teman-teman ya, kecepatan internet ya teman-teman. Ini karena sudah pernah saya install ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau install di di Python 3, itu teman-teman bisa melakukan di sini pip 3. Itu nanti otomatis akan install di Python 3, Python versi 3. Oke. Kemudian apalagi kita masuk ke sudo raspi strip config ya. Jadi kita configuration dulu teman-teman. Kita configuration dulu untuk interfacing-nya, I2C-nya ya. Ke P5 I2C ya. Would you like the ARM I2C interface to enable? Yes ya. Yes, enable. Ya. Artinya I2C-nya sudah enable. Ya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek ya teman-teman, apakah benar I2C-nya sudah di-open. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk I2C-nya. Apakah I2C-nya itu sudah
di open. Bagaimana caranya? I2 C detect min Y 1 ya. Oke, di sini ada 60 ya, 68. Jadi ini artinya pin I2C-nya ada di alamat 68. Ya, teman-teman. Setelah alamatnya selesai kita cek, jadi teman-teman nanti silahkan buat codingannya ya. Jadi bikin dulu file namanya apa ya, misalnya MPU 6050 sudo nano MPU 60 MPU strip 6050.py gitu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan coding sesuai dengan yang ada di link description ya. Ini karena saya sudah melakukan code ya, supaya nggak lama-lama, saya bikin tutorialnya. MPU test.py. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini kodenya teman-teman. Yang pertama, setelah tadi library-nya diinstal ya. Ini nanti kita panggil dalam code Python-nya adalah seperti ini. From MPU 6050, maka kita import modul 6050. Kita import juga modul time nanti untuk melakukan delay. Jadi supaya nanti pada saat pembacaan accelerometernya atau pembacaan giroskopnya, si program bisa melakukan rehat selama 1 detik ya. Kemudian ini hanya pembacaannya aja ya. Untuk aplikasinya nanti teman-teman silahkan dimodif ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Setelah kita install modul, kemudian di Ctrl X ya. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya teman-teman hanya tinggal memanggil perintah Python. Tadi kan sudah MPU test.py ya. Python MPU test.py. Ya. Ini artinya modul sudah dideteksi ya. Ya, kita lihat nih. XY-nya berubah. Oke. X-nya berubah ya. Kita lihat. Artinya sudah selesai, sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman nanti bisa melakukan modifikasi terkait dengan project yang teman-teman buat ya. Misalnya nanti mau dilakukan modifikasi modul tersebut dengan menggunakan motornya dari quadcopter misalnya, atau nanti teman-teman mau melakukan penghitungan keseimbangan dengan menggunakan PID ya untuk balancing robot, itu silahkan teman-teman. Nah, di sini saya punya paper yang menarik ya tentang projectnya. Ini kebetulan yang buat papernya mahasiswa Bangladesh. Jadi dia dalam realitanya itu mendeteksi kecelakaan dengan menggunakan modul MPU 6050 dan Arduino. Ya, Arduino bisa kita ganti dengan Raspberry juga nggak jadi masalah. Nah, jadi pada saat mobil atau pesawat itu yang pada saat itu dia ada eksiden kecelakaan, tentunya ada sesuatu yang abnormal dari pembacaan sensor itu. Nah, supaya pada saat kecelakaan tersebut terjadi respon yang cepat, misalnya dari kepolisian setempatkah, untuk menghindari korban jiwa yang lebih parah. Misalnya kan biasanya kalau ada kecelakaan tuh ya, kalau kita lihat di film-film itu mobilnya terbakar, atau kalau pasiennya atau yang kecelakaannya itu nggak buru-buru kita tolong, ya itu bisa merenggut korban jiwa. Tapi dengan adanya alat ini ya,
yang dibuat oleh mahasiswa Bangladesh tadi itu bisa memperkecil resiko tadi ya. Bagaimana sih blok diagram sistemnya? Di sini kalau kita lihat nanti menggunakan Arduino ya. Ini teman-teman bisa ganti dengan menggunakan Raspberry Pi. Terus kemudian ada modul MPU 6050, ada LCD, ada push button, buzzer. Nah, di sini yang beda adalah aplikasinya dimodifikasi menggunakan SIM 808 yang nantinya SIM 808 atau SIM 800 kah atau SIM 900 ini nanti akan mengirimkan pesan ke dalam SMS atau dalam mode GPS. Nanti ini bisa kita modifikasi apakah nanti ini bisa dikoneksikan dengan IoT atau dikoneksikan dengan LoRa ya, dengan WiFi tentunya ya. Nah, itu bisa ya kan. Kemudian nanti pesannya itu dikirim ke handphone atau ke smartphone. Jadi nanti petugas medis yang terdekat itu akan melakukan tindakan secara cepat ya. Tentu dengan aparat kepolisian setempat ya. Jadi artinya ini nanti akan menekan korban jiwa ya. Jadi bisa cepat ditangani ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Kalau dilihat di sini cara kerjanya adalah si MPU 6050 nanti akan melakukan threshold ya. Threshold di X, Y, Z dan aksisnya ya. Kalau memang nanti ada kecelakaan ya, nanti switch akan mengirimkan inisialisasi di mana posisinya, GPS-nya di mana ya. Terus dia akan mengirimkan via SMS. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi ini abnormalnya kalau mengalami kecelakaan tentunya seperti ini ya. Nanti ini misalnya ada beberapa insiden yang kira-kiranya ternyata datanya loh kok ini harusnya terdeteksi kecelakaan tapi nggak terdeteksi kecelakaan gitu atau apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan metode machine learning kah untuk memutuskan bahwa apakah dia dalam keadaan normal atau kecelakaan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan papernya ya, itu teman-teman bisa download papernya di IEEE ya. Jadi nanti teman-teman saya sertakan saja juga di link deskripsi untuk papernya bisa dibaca-baca di sini. Untuk aplikasi yang lain juga teman-teman banyak ya digunakan untuk sensor MPU 6050 ini. Misalnya nanti teman-teman mau gunakan untuk quadcopter ya. Untuk keseimbangan di quadcopter ini bisa ya. Atau teman-teman nanti memodifikasi dengan kombinasi antara balancing robot dengan sensor MPU 6050 ini juga bisa. Itu tergantung teman-teman mengaplikasikannya seperti apa. Oke, dari saya cukup untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa dengan tutorial kita mendatang. Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lagi untuk membuat tutorial tentang IoT kah atau yang berhubungan dengan Raspberry Pi. Oke, terima kasih teman-teman.